lain. Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengganggu pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namanya? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Ya, baru jalan-jalan sebentar di pekarangan sudah capek. Capek atau capek, biar digendong tuh. Apa sih, Kang? Tapi aku lebih suka tinggal di sini. Nanti kalau udah selesai kerja, kita tinggal di sini aja terus sampai tua ya. Soalnya di sini tempatnya tenang, nyaman. Pokoknya aku suka tinggal di sini. Masa? Iya. Sopan. Sini sebentar. Sini. Senopati. Tolong, kamu ambilkan kertas dan tinta. Kertas dan tinta? Buat apa, Senopati? Ini, aku ingin mencatat semua perkataan Sri Kandi. Biar dia tidak menyesal nantinya. Enggak, jangan kemana-mana. Kakang, emang aku kelihatan seperti orang yang suka berubah-berubah apa kalau ngomong? Kakang lihat aja nanti, aku benar-benar ngomong. Akan aku selalu ingat itu. Ya, Sopar ya? Ih, inget-inget aja terus. Soalnya aku udah mikir, aku mau nemenin Kakang Kadang terus tiap hari. Terus bawain makanan, bawain minuman. Nanti makan di situ sama-sama. Emangnya yang tinggal di sini cuma berdua aja? Ya. Kenapa sih kamu mesti iri aja ngeliat orang kalau lagi mesra? Iya. Sopar, bagaimana pendapatmu? Kamu kan baru pertama kali datang ke sini. Tentu saja hebat, Tantri. Sahadewa juga hebat. Dia telah melahirkan panglima perang seperti Panglima Sakawijaya. Kayaknya ada yang lagi menjilat. Tantri, apakah
Kelihatannya aku ini sedang menjilat. Tidak. Lama-lama kalau mendengarkan mereka ngomong, kita jadi ikut-ikutan sinting. Kita ke kamar saja yuk. Tentu saja tidak boleh. Sebelum kalian pulang ke sini, Ibu telah memanggil orang pintar untuk melindungi rumah ini. Jadi, kalian boleh masuk kamar setelah matahari terbenam. Masalah apa lagi nih, Bu? Tidak ada masalah apa-apa kok, Sri. Ingat pesan Ibu. Setelah makan malam, kalian harus lekas-lekas naik ke tempat tidur. Ya udah, sekarang semuanya lebih baik kita makan ya. Makan. Ayo, yuk. Makan, biar kenyang. Itu kan masih lama ya, Sri. Aduh, lu gatel. Ada apa? Banyak semutnya. Kenapa banyak semutnya? Saka, ada apa ribut-ribut? Itu, Bu, banyak semut di tempat tidur. Semut. Dewa, Sopar, tuh semutnya tempat tidur. Terus mau diapain? Bodoh amat, makan juga boleh. Hati-hati. Sopar, Dewa, ini. Apaan sih ini? Aduh, buangnya yang benar. Gatel. Benar, kamu benar juga, Sri. Hati-hati. Terima kasih, Pak. Moncret. Ya, langsung aja dulu. Waduh, Tangganya rusak, Pak. Kami sangat senang. Akhirnya Senopati Agung Srikandi bersedia datang di desa kami. Ki Lurah ini bisa saja. Suami saya kan lahir di sini. Tentu saja saya ingin sekali mengenal desanya. Seluruh warga sangat bangga bisa mempunyai panglima perang sehebat Panglima Sakawijaya. Sudahlah, Ki Lurah. Nanti dia bisa besar kepala. Bagaimana lagi saya harus mengatakannya? Apalagi Saka beristrikan wanita paling hebat di Banjaran ini. Dan juga saya sudah menyiapkan hadiahnya. Coba bawa kemari. Ini tidak ada apa-apanya. Silakan terima. Terima kasih. Ini Kakang? Diterima, Bu. Dan ini silakan terima. Lagi? Ini, Ibu. Ini Sebagai ucapan rasa terima kasih, Senopati. Sri Kandi. Dewa, Sopar. Iya. Terima kasih, Ki Lurah. Ini catatan tanggal lahir seorang wanita ya? Benar, tolong Bapak ramal dia. Apa bisa dia melahirkan anak? Dan berapa dia akan punya anak? Entahlah, Bu. Saya malah nggak ngerti. Loh, Bapak ini kan dukun ramal. Masa nggak bisa? Ini pasti tanggal lahir seorang laki-laki. Orangnya gagah dan bakat berjiwa besar. Ibu tadi mengatakan ini tanggal lahir seorang wanita. Mana mungkin seorang pria bisa punya anak? Maksud Bapak apa? Yaitu tadi, tidak mungkin seorang laki-laki punya anak. Oh, Namanya siapa? saya Maksud saya menantu ibu. Sri Kandi. Sri Kandi? Senopati Agung dari Banjaran itu? Pantes dia hebat. Dia hebat sekali, Bu. Coba sekarang Bapak hitung lagi. Apa bisa dia punya anak? Sudahlah, Bu. Anggap saja ibu pernah melahirkan seorang anak laki-laki. Apa? Menganggap Sri Kandi sebagai anak saya? Iya. Mati saya. Ibu masih nggak enak badan, Bu? Iya, dan kelihatannya penyakit ibu semakin parah. Ibu perlu dipanggilkan tabib. Iya. Gak usah, ibu nggak apa-apa. Jangan mendekat. Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Apa? Ibu bilang apa? Ibu tidak apa-apa.
Dan ibu cuma takut kalian berdua tertular penyakit ibu. Bibi, ini tehnya, Bibi. Sini Tantri. Tantri sudah cukup melayani ibu. Kalian berdua keluar saja. Iya. Tantri, tolong temani ibu ya. Bibi kedinginan ya? Badan Bibi tidak kedinginan, tapi hati Bibi yang dingin. Waduh, gimana ya cara mengatasinya? Tantri, Bibi ini serius. Iya, saya tahu. Tapi kenapa, Bi? Kamu tidak perlu tahu. Tantri, apa benar kamu sudah punya pacar? Saya tidak mau membicarakan itu. Kenapa? Bibi sedih melihat keadaan Saka. Apalagi kamu memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan dia. Bibi ini kenapa sih? Memangnya Bibi ingin melihat Kakang Saka kawin lagi? Apa itu salah? Bibi ini bagaimana sih? Apa Bibi nggak bisa lihat? Sri Kandi itu begitu baik sama Bibi. Oh ya? Jangan-jangan kamu mulai menyukainya? Menyukai? Menyukai siapa? Sri Kandi. Bibi ini kenapa sih? Bibi aneh nih. Aduh, udah. Saya ini perempuan, Sri Kandi perempuan. Nggak mungkin saya mencintai perempuan, Bi. Sekarang lebih baik saya panggilkan tabib. Jangan, nggak usah. Bibi nggak kenapa-napa. Kamu di sini saja temani Bibi ya. Hei! Oh, apaan sih kamu? Kamu ngapain di sini? Jemur kutu ya? Jemur kutu. Enggak, aku nggak mau bicara sama kamu. Oh, jadi kamu nggak mau bicara sama aku? Ya udah, kalau gitu aku bicara terus aja. Kamu tuh ngapain sih ganggu aku? Udah cari Sopar sana. Iya. Aku akan cari Sopar. Aku memang sangat menyukai Sopar, tapi aku nggak mau ganggu dia. Kasian kan Sopar. Siapa yang tergila-gila sama kamu? Mana tuh orang? Cari aku ya? Ya lah, kegeeran amat sih ini orang. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kata Sopar, kamu lagi patah hati ya? Siapa sih gadis yang kamu incar? Kasih tahu aku dong. Nanti kalau aku udah tahu, aku pasti akan cari informasi buat kamu. Udah, cukup kan? Sana. Kamu sekarang mudah marah ya? Sini. Kamu tahu nggak? Kalau wanita itu suka akan kelembutan. Ya? Dia tidak suka dengan kekerasan. Apalagi dikasari. Dari tadi aku tanya, nggak satu pun yang kamu jawab. Yoon. Kamu mau tahu yang sesungguhnya nggak? Iya, dari tadi aku tunggu. Sini aku bisiki. Jangan campuri urusanku! Banci keparat! Baru pertama kali ini aku melihat Senopati sebaik Sri Kandi. Padahal kalau dipikir-pikir, aku ini apalah? Seorang prajurit biasa, kepala botak, pendek lagi, tapi perhatiannya luar biasa. Buktinya waktu dia kesini aku diikut sertakan. Benar sebaik itu orangnya, dia tidak galak. Tidak, benar. Kalau seandainya ada perlombaan pejabat yang paling baik, sudah pasti Senopati Sri Kandi pasti terpilih.
Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Sini kamu dasar bajingan. Apa-apaan kau, Dewa? Sudah gila. Aku memang gila. Dan aku bisa lebih gila lagi kalau aku tidak membunuh kamu hari ini. Dasar kamu. Sabar dulu, sabar. Tunggu dulu. Aku tahu kau iri sama aku. Karena aku bisa dekat dengan gadis-gadis yang cantik-cantik itu. Aku bersyukur karena aku dikurniai wajah yang ganteng sekali. Dengar, kamu sudah merebut gadis orang lain. Sekarang kamu mencoba gadis lain. Kamu memang kurang ajar. Siapa yang merebut gadis orang? Lalu, apa hubungan kamu dengan Tantri, ya? Apa? Tantri? Dewa, Sopar kamu pukuli sampai pingsan begini. Kenapa? Habisnya dia menggunakan nama kamu untuk merayu gadis-gadis. Loh, dia nggak punya istri, nggak punya anak kok. Siapa yang bisa ngelarang dia untuk merayu gadis-gadis? Kamu. Oh, bukan begitu. Dia kan sudah punya pacar. Dia tidak boleh merayu gadis-gadis lain. Itu kan namanya tidak setia. Jadi gadis itu, kamu jatuh cinta sama pacarnya Sopar ya? Siapa bilang? Kamu sudah tidak bisa bohong lagi sekarang, Dewa. Ayo, siapa yang buat kalian bermusuhan seperti ini? Ayo ngaku. Dewa, mendingan kamu bilang soalnya aku nggak mau masalah kecil seperti ini bikin persoalan jadi ruwet. Jadi mendingan kamu ngomong sekarang. Sopar sudah siuman. Aku nih ada di mana? Dewa, udah bangun. Kok kayak di surga sama neraka? Aduh. Ini lagi sakit. Par, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa ya. Aku bukan pacarnya Tantri. Dewa, dia baru pingsan. Berdiri. Sopar. Sumpah, Sopar. biar disambar geledek. Aku bukan pacarnya Tantri. Sini. Ini soal apa lagi nih? Ini soal apa lagi nih? Itu Soparnya. Dewa. Dewa, jangan lari kamu, Dewa. Dewa. Dengar. Laki-laki jantan tidak boleh takut. Ayo sana. Jelaskan pada Tantri. Ayo, Dewa. Ngomong. Masih mau ngelak? Orang Sopar udah bilang dia nggak punya hubungan apa-apa sama Tantri kok. Sana. Iya. Sopar bilang gitu. Iya. Tapi mungkin aja mau Sopar bohong. Iya, pokoknya gimana juga kamu tetap mesti bilang sama Tantri. Kalau emang Tantri sukanya sama Sopar kan kamu tinggal ditolak sama dia. Gampang kan nerima ditolak? Aduh, Sri. Kamu tuh tidak tahu ya kelakuan Tantri. Kalau sampai dia tahu aku menyukai dia, wah, itu dia bisa ketawa lebar, mulutnya bisa sampai kuping. Sudah. Nggak usah dipanggil aja, nggak usah cemas. Kalau begitu biar aku yang bicara dengannya. Dan kalau dia berani menertawakan kamu, aku akan bekap mulutnya. Bagaimana? Jangan. Kasihan. Udah bagus-bagus mencucu begitu. Dewa nih susah. Orang kita berdua cuma mau bantu kok ya. Iya. Udah lah. Biarkan saja. Bagaimanapun juga aku kan seorang dewa. Toto lagi enak-enak menjalani kehidupan suami istri, dipanggil sama Dewa Langit. Nah, bagaimana? Ini kan masalah hati. Nanti juga berlalu bagaikan angin. Entar. Tapi kamu udah mukul Sopar. Ayo, kenapa?
Ya, aku kan takut kalau si Sopar itu menyakiti hati Tantri. Ya, ini mancing-mancing terus lagi. Udah, gak usah. Dewa dengar, siapa tahu suatu saat Dewa Langit itu berubah pikiran. Nah, kamu tinggal minta untuk tetap tinggal di bumi. Lalu kamu bisa hidup bersama dengan Tantri sampai peot. Kita tidak ya? Udahlah. Pokoknya jangan sampai orang luar tahu masalah ini. Tapi Sopar itu sudah tahu, Dewa. Aku bisa jelaskan sama dia. Sing. Ini loh kalau dikasih tahu. Sayang ya. Tapi dia benar juga. Bagaimana kalau ternyata Dewa Langit itu berubah pikiran lagi? Dan dia dipanggil ke Istana Kayangan sementara sudah kawin dengan Tantri. Wah, bisa celaka juga. Iya, tapi mereka berdua kan cocok. Takdir. Ya, bahkan dalam buku primbon ini dituliskan bahwa mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi, rayakanlah kebahagiaan ini. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan. Ibu. Ibu dari mana? Tempat pemujaan. Loh, harusnya kan ibu bilang dulu. Jadi saya bisa carikan teman buat ibu. Ntar kalau ada apa-apa, kan ibu ada yang bantuin. Iya, Bu. Ada apa-apa gimana? Ada celaka juga ibu tidak apa-apa. Malah mati lebih bagus. Ibu bicara apa? Saya bikin salah lagi ya sama ibu. Tidak, Sri. Kamu tidak bikin salah. Ibu istirahat dulu. Senopati. Kalau saja tidak ada perang, akan menjadi menyenangkan sekali hidup ini. Iya, seperti waktu kecilku dulu di desa. Biarpun ibuku tidak terlalu baik sama aku, tapi tiap hari aku masih bisa jalan keluyuran sama teman-temanku. Coba kalau aku masih bisa seperti itu sampai sekarang. Kita akan melakukannya lagi setelah kita melepas baju perang kita. Kita bertani dan membawa anak-anak kita setiap hari ke kebun. Senopati, ada surat buat kalian. Apa yang terjadi? Beberapa senopati dan pejabat kerajaan mati secara mengenaskan. Raja memanggil kalian untuk menyelidiki kasus ini. Panglima Saka, apa hasil penyelidikanmu? Ampun, Baginda. Penyelidikan kami sementara tidak menemukan adanya bekas luka pada tubuh korban. Juga tidak ada bekas racun. Kami akan terus menyelidikinya sampai kami menemukan hasil kesimpulan yang sebenar-benarnya, Baginda. Tapi Baginda, hamba mohon satu hal. Sebelum segala masalah ini menjadi jelas, perlindungan terhadap para pejabat istana tetap harus ditingkatkan. Baik. Senopati Saka, siapkan prajurit pilihanmu untuk melindungi para pejabat istana. Baik, Baginda. Apa mungkin kematiannya emang wajar? Diam. Iya, kita udah kerja seminggu, tapi belum dapat kemajuan apa-apa, nggak ada hasilnya. Mungkin kematiannya emang alami kali ya. Kamu ini udah makan belum? Udah. Ya udah, kalau udah diam, kalau nggak keluar sana. Aku ambil makanan dulu. Kalau jalan lihat-lihat. Kalau jalan-jalan, kalau mau masuk bilang-bilang. Mata ditaruh dengkul.
Mau ngapain sih? Mau kasih makanan? Udah sini. Minta satu. Ini pelit banget pakai cara mukul lagi. Ini bukan mulut kamu. Awas ya, kalau minta bantuan aku lagi, ya aku bantuin. Siapa yang mau minta? Tuh, sana. Aduh. Tantri, akan lebih baik kamu tidak bermusuhan terus dengan Sahadewa. Kalau kamu begitu terus, wah, Dewa itu akan merasa sakit hati, Tantri. Ya? Sahadewa itu tembok. Kalau nggak dipukul, dibentak, dia nggak ngerti-ngerti. Sepertinya udah ada yang banyak tahu soal kelakuan Dewa ya? Tentu aja. Lihat aja kelakuannya. Tengil bin tengal. Sahadewa bukan begitu orangnya, ya? Ya udah. Pokoknya yang tahu tentang dia itu cuma aku. Ya udah makan aja deh. Aku pergi dulu. Terima kasih ya. Sri, ternyata Dewa belum terus terang sama Tantri. Tindakannya bagus juga. Kakang jangan cepet-cepet ambil keputusan dulu. Perempuan yang bagus itu perempuan yang lain di mulut dan di hati tahu. Masa? Aku dulu nggak begitu. Iya kan? Kakang bukan perempuan. Udah main cinta monyetan. Ini bisa diberesin nggak kasusnya? Ya kita berusaha saja. Inilah anehnya. Setiap mayat yang ditemukan, nggak ditemukan tanda-tanda luka di dalam maupun di luar. Tapi kalau menurut aku kematian mereka bukan kebetulan tuh. Jalan satu-satunya kita menunggu ada kejadian lagi. Ada apa? Maaf Tuan Nyonya, Senopati Mandrayuda memberi kabar bahwa ada kejadian di rumah pejabat Istana Marwoto. Ya sudah, terima kasih. Apa yang terjadi, Paman? Biar saja Habib yang menjelaskan. Saya sudah memeriksanya. Kelihatannya Tuan Marwoto sangat kecapean, sehingga darahnya menyerang ke hati. Saya sudah memberinya obat. Setahu saya, Tuan Marwoto ini sehat-sehat saja. Tubuh manusia berbeda-beda, Panglima. Gejala penyakit seperti ini tidak membedakan usia. Hanya orang yang sangat sibuklah yang bisa terkena penyakit ini. Jadi umur para pejabat berhubungan dengan ini? Tidak. Kang Mas. Ada apa Kang Mas? Aku nggak mau mati. Mati. Katakan Juru Nujum, ada apa dengan mimpiku? Maaf Baginda, kalau hamba lancang. Katakan saja. Walaupun buruk. Ya silakan, katakan saja. Ini ada hubungannya dengan masa lalu Baginda. Dalam hal mengamankan kerajaan. Yang intinya saja. Orang-orang yang mati penasaran ingin menuntut Baginda dalam keadilan. Apa maksudnya itu? Aku memimpin kerajaan ini atas kehendak para dewa. Siapa yang berani menantangku, ha? Ampun, Baginda. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan kematian para perwira dan pejabat istana? Hamba kira memang ada hubungannya. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Baginda diperbolehkan mengadakan persembahan. Kalau begitu saya serahkan persoalan ini padamu. Akan hamba laksanakan. Arwah gentayangan di istana? Ya, kata ahli nujum gitu. Makanya Baginda harus mengadakan sesembahan dan sesaji. Kelihatannya ini tidak benar, Sri. Tapi hasil penyelidikan kita juga nihil. Kita belum selesai. Kita harus menghadap Baginda setelah acara sesembahan selesai. Iya. Baginda ingin menghentikan penyelidikan kami. Ya.
Mungkin ini semua adalah ulah bawahanku di masa lalu yang telah banyak membunuh orang-orang. Walaupun mereka sedang dalam tugas negara. Tapi Baginda, yang kami khawatirkan ada misteri lain di balik masalah ini. Kami tahu, kalian sangat serius melakukan penyelidikan. Tapi toh sampai saat ini kalian belum mendapatkan hasilnya. Kalau ini sudah menjadi keputusan Baginda, kami terima. Panglima, perlindungan terhadap para pejabat dicabut. Baik, Baginda. Kalian sementara memisahkan diri. Kalau tidak ada perintah, tidak ada pertemuan. Tapi Raja baru saja mencabut perlindungan terhadap para pejabat. Itu kesempatan baik. Kalian bekerja, aku yang perintahkan. Siapa yang bertindak sendiri dan bertemu secara pribadi akan dibunuh. Kalian mengerti? Siap. Kakang benar-benar percaya kalau semua ini ulah arwah penasaran. Kita tidak bisa menemukan penyebab lain. Tapi bisa jadi, seperti kata tabib istana. Para pejabat itu meninggal semua karena mereka terlalu capek bekerja di istana. Ya bisa jadi. Tapi arsip ini nggak kita buang kan? Tentu saja tidak. Siapa tahu kita masih bisa menggunakannya nanti. Biar saja. Sopar, ada tamu. Siapa? Tuh, lihat aja sendiri. Ini aku, Sopar. Kamu tidak perlu terburu-buru. Aku sabar kok menunggu. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Aku mau keluar. Lagi pula buat apa aku di sini? Nanti jadi kambing come, lihat-lihat orang pacaran. Loh, bukannya kamu ingin tahu siapa kekasih aku? Nggak perlu. Lagi pula aku sudah tahu. Sopar kan orangnya baik. Teruskan aja hubungan kalian. Kamu menyuruh aku untuk meneruskan? Ya, Sopar dan aku kan teman baik. Aku nggak mau saling menjatuhkan. Lagi pula dia kan jujur. Ya, aku yakin kalian akan baik-baik aja. Cuma aku pesan sama kamu. Kamu harus jaga kelakuan kamu. Cara bicara kamu juga. Dan mulut kamu jangan terlalu... Kamu harus sopan sama semua orang. Ya, semoga bahagia. Ciluk, Tantri. Aku dengar kau mencariku, Tantri. Tidak. Tidak. Kalau begitu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Lain kali saja ya. Aku masih ada urusan lain. Tantri, sebentar kok. Cuma sebentar saja, Tantri. Kamu cantik. Baik lagi. Keluargamu juga terpandang. Jadi aku rasa siapapun yang mengawini kamu, pasti bahagia. Cukup. Kamu tidak bisa menilai orang karena kamu lihat dari luarnya saja. Saya ini sebetulnya tidak cantik. Ini hanya karena bedak. Terus kelakuan saya juga buruk. Dan keluarga saya bukan keluarga yang baik-baik. Waduh. Kamu ternyata nggak angkuh ya. Jujur. Terbuka. Maafkan aku ya. Dulu aku salah menilai kamu, Tantri. Maksud kamu apa? Saat Sahadewa bilang kau tertarik pada saya. Aku juga sebenarnya nggak rela. Tapi tadi begitu aku melihat kamu berterus terang, aku sadar. Ternyata kau rendah hati. Itu menyentuh hatiku. Jadi, aku putuskan, aku rubah semua keputusanku. Dan aku menerima cinta, Tantri. Iya. Saya pergi dulu ya. Kamu tunggu aja di sini. Jangan kemana-mana ya. Oh, Tantri.
Dia malu. Kamu bicara apa sama Sopar? Bicara apa? Kenapa kamu bilang sama Sopar kalau aku suka sama dia? Aku hanya menyampaikan saja, maksudnya kamu senang. Dasar sinting. Kalau itu benar, kamu nggak perlu ikut campur urusan orang lain. Dengar, aku takut kalau Sopar tidak mengerti maksud hatimu. Kan sia-sia kesetiaan kamu. Aku nggak butuh kebaikan kamu. Kalau begitu, aku ini seorang yang baik yang tidak dihargai. Aku tuh kasihan sama kamu. Kamu sudah salah mencintai Saka. Sekarang kamu diabaikan oleh Sopar. Lama-lama kamu jadi perawan tua. Kalaupun aku jadi perawan tua, aku nggak bakal nyusahin kamu. Dasar laki-laki tolol, goblok. Udah pendek, bogel, marah. Sumpah ini perawan tua loh. Oh, makan diganggu. Tuh, susah tuh. Nggak dapat jodoh nyobain. Kamu kenapa ikut-ikutan? Ikut-ikutan apa? Itu tadi ikutan tarik napas. Muka kamu juga kusut. Memangnya ada yang menyakiti hati kamu? Tidak ada. Tidak ada? Iya, tidak ada. Bibi tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu benar-benar menyukai laki-laki itu, suruh dia datang melamar kamu. Jadi tanggung jawab Bibi sama kamu kan lebih ringan. Saya tidak mau kawin. Tantri, semua orang itu harus menikah. Tapi saya tidak. Kenapa? Laki-laki itu menghina kamu. Suruh dia datang sama Bibi. Biar Bibi maki habis-habisan. Tidak usah, Bi. Biar saya saja yang menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya laki-laki mana yang kamu sukai? Nanti Bibi akan saya kasih tahu. Tapi tadi Bibi juga tarik nafas. Pasti Bibi ada masalah. Bibi menginginkan cucu. Mereka kan kawin belum lama, Bi. Jadi wajar saja kalau mereka itu belum punya anak. Tapi wajar kalau mereka itu sudah punya anak pertama. Dan sekarang seharusnya sudah mengandung anak kedua. Mungkin Sri Kandi sibuk? Hah, tahu apa kamu? Udah diam. Ibu ada apa? Membawa sesaji sampai begini banyak. Dia berdoa saja. Ibu kalau mau berdoa di luar rumah, saya temani yuk. Ibu tidak mau. Iya, Bu. Mumpung Sri Kandi masih banyak waktunya. Ibu tidak mau. Ibu capek mau istirahat. Aku bikin salah lagi ya sama ibu. Mana aku tahu, Sri. Ibu jadi gitu tuh habis pulang dari desa. Mungkin memang ibu itu masih capek. Ayo masuk. Sudah. Bu, ibu sudah tidur, Bu? Belum. Mau apa kamu kesini malam-malam? Setelah pulang dari desa, ibu kelihatan sedih terus. Sri Kandi jadi khawatir dan dia menyuruh saya kemari loh, Bu. Oh, jadi rupanya dia tidak senang. Sri Kandi justru sangat mengkhawatirkan ibu. Tapi kalau Sri Kandi memang berbuat salah, bilang saja, biar nanti saya marahi dia, Bu. Ya. Ibu tidak ingin apa-apa. Ibu cuma ingin punya cucu. Cucu? Iya. Kamu sanggup memenuhi keinginan ibu? Tapi soal ini,
Saya kira tidak bisa diburu-buru, Bu. Tidak bisa buru-buru bagaimana? Kamu ini sudah berapa lama menikah? Orang lain sudah punya anak 2. Kamu 1 aja belum ada. Itu soal sepele, Bu. Soal sepele? Buktinya sampai sekarang belum ada 1 telur pun yang jatuh. Ibu kalau mau telur, biar besok saya belikan telur sekeranjang. Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu mengaku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.